Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi untuk semuanya. Pada part keempat ini, kita akan mengulas jejak sejarah Syekh Bentong di daerah Gresik dan sekitarnya. Di dalam beberapa naskah yang ada, selanjutnya Syekh Bentong melanjutkan syiar dakwah di Tendes Gresik. Selain syiar dakwah, Syekh Bentong menjadi saudagar kaya raya di Gresik. Sebelum kita bahas lengkap sejarahnya, mohon subscribe Acip Channel, agar channel ini lebih berkembang. Syekh Bentong selanjutnya, pada sekitar 1415, beliau bersama kerabatnya, mengunjungi kerajaan Majapahit. Pada masa itu Raja Majapahit, Prabu Wikrama Jayawardhana, setelah sampai di istana kerajaan dan bertemu dengan sang raja, Syekh Bentong bersama kerabatnya melaporkan tentang kegiatannya di Pulau Jawa. Sang raja pun tidak keberatan tentang kegiatannya. Setelah itu Syekh Bentong melanjutkan perjalanannya. Kemudian Syekh Bentong mengunjungi para wali di Gresik. Di antaranya yaitu mengunjungi Syekh Maulana Malik Ibrahim, atau Sunan Gresik. Kemudian Syekh Bentong mengunjungi para wali lainnya, yaitu Sayyid Abdul Muthalib di Gajah Runo. Kemudian ke Sayyid Hasanuddin Abdul Jafar di Tempololeran, dan selanjutnya ke Sayyid Amir Tajuddin di Desa Berangkal Pelumpang. Lawatan dan perjalanan Syekh Bentong pada tahun itu dimaksudkan untuk silaturahmi kepada para wali lainnya, dan perjalanan ini semua atas perintah Syekh Kuro. Selanjutnya beliau kembali ke Karawang dan melaporkan semua perjalanannya kepada Syekh Kuro di Karawang. Selanjutnya pada tahun berikutnya yaitu 1416, Syekh Kuro memerintahkan Syekh Bentong untuk kembali melakukan perjalanan ke Gresik. Pada perjalanan ini Syekh Bentong diperintahkan oleh Syekh Kuro untuk membantu syiar dakwah Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Setelah tiba di Gresik, beliau tinggal di pesantren Sunan Gresik. Syekh Bentong mempunyai kecakapan yang luar biasa dalam hal mengajar agama, sehingga beliau memperoleh gelar Kanjeng Susuhunan Guru Gresik, atau Sunan Guru, atau Kanjeng Susuhunan Bentong. Syekh Bentong membantu syiar dakwah Sunan Gresik hingga Sunan Gresik wafat. Setelah Sunan Gresik wafat, pihak kerajaan Majapahit mengumpulkan para ulama. Dalam hal ini, kemudian Syekh Bentong diangkat oleh kerajaan Majapahit sebagai pejabat yang mengurusi agama Islam. Setelah penunjukan dirinya sebagai salah satu pejabat yang mengurusi agama Islam, Syekh Bentong bersama istrinya melanjutkan syiar dakwah ke daerah Karangasem. Syekh Bentong bersama istrinya di Karangasem melakukan syiar dakwah. Di Karangasem ini juga Syekh Bentong menjadi pedagang. Dan akhirnya Syekh Bentong dan istrinya menjadi saudagar yang kaya raya. Syekh Bentong membangun ekonomi hingga wilayah Gresik. Tercatat beliau dijuluki oleh masyarakat Karangasem sebagai orang yang dermawan. Kedermawanan Syekh Bentong dan keluarganya, hingga keadaan ekonomi masyarakat di sekitarnya menjadi makmur. Atas keberhasilan mengangkat derajat ekonomi masyarakat, Syekh Bentong mempunyai gelar Bendoro Payung atau Ndoro Payung. Ndoro Payung mempunyai makna yaitu juragan yang selalu mengayomi. Jejak sejarah Syekh Bentong selanjutnya adalah membantu syiar dakwah Sunan Ampel dan Sunan Giri. Pada 1473, di Ampel Denta, diadakan musyawarah para wali. Di antara hasil keputusan musyawarah itu, mengangkat Raden Paku atau Sunan Giri sebagai amir atau pemimpin. Dan diputuskan juga, di wilayah pesantren Sunan Giri akan dibangun Istana Giri. Maka pada 1481, dibangunlah Istana Giri Kedaton.
Dalam hal ini, Syekh Bentong menanggung semua biaya pembangunan Istana Giri Kedaton. Pembangunan Istana Giri Kedaton ini selama bertahun-tahun. Tetapi anehnya kekayaan Syekh Bentong semakin bertambah. Selanjutnya Syekh Bentong diangkat menjadi Syah Bandar di Gresik. Di antara keberhasilan Syekh Bentong di Gresik, Syekh Bentong mampu menjadi seorang pengajar yang baik, sehingga diberi gelar Sunan Guru. Di bidang pemerintahan, beliau diangkat wicaya, atau pejabat yang mengurusi agama. Di bidang sosial ekonomi, beliau berhasil menjadi saudagar yang kaya dan dermawan. Hingga beliau diberi gelar Doro Payung, atau juragan yang selalu mengayomi. Di Gresik terdapat situs peninggalan Syekh Bentong, yaitu Komplek Makam Doro Payung. Bagi masyarakat Gresik meyakini bahwa situs makam Doro Payung adalah Syekh Bentong. Makam Doro Payung atau Syekh Fahrudin, atau Mbah Buyut Sultan, atau Mbah Sin Sidokumpul atau Mbah Buyut Handoro Payonan. Semua nama di atas menurut naskah sejarah yang ada, merujuk kepada Syekh Bentong Karawang. Semoga hal ini tidak menjadi perdebatan yang panjang, karena sudah menjadi rahasia umum. Seorang ulama, atau wali Allah pasti mempunyai banyak peninggalan sejarah. Demikianlah, jejak sejarah Syekh Bentong yang berhasil kami himpun dari berbagai sumber. Semoga ini menjadi wawasan para pecinta sejarah ulama di Nusantara. Kami mohon dukungannya dengan subscribe Acim Channel. Semoga channel ini ke depannya lebih berkembang.